Ada pertanyaan dari seseorang barusan, beliau mengatakan bagaimana cara meruqyah sihir gila. Ya, sihir gila ya, begitu hamba Allah. Jadi yang pertama, yang pertama ketika meruqyah orang yang terindikasi sihir gila, pertama dilihat dulu apakah orang ini sudah gila atau masih terkoneksi, masih nyambung begitu. Kalau dia masih nyambung, masih sadar, maka diajak ngobrol sebagaimana biasanya, ya. Dan kemudian dinasehati. Tapi kalau memang dia sudah betul-betul gila, maka yang diajak ngobrol adalah keluarganya. Ya, yang diajak ngobrol adalah keluarganya, ibu sekalian. Ya, yang diajak ngobrol adalah keluarganya dan dinasehati untuk membuang ajimat-ajimat, ya, memutuskan segala hubungan antara dia dengan bangsa jin dan lain-lainnya. Maka kemudian dibacakan ayat-ayat ruqyah selama 1 jam, begitu ya, 30 atau 40 menit. Kemudian setelah itu, ya, saat meruqyah sediakan di sampingnya air dan daun bidara. Jadi kita blender daun bidara 140 lembar dengan 5 liter air, lalu dibacakan ayat-ayat ruqyah bersamaan dengan ruqyah orang gilanya ini. Jadi di ruqyah di sampingnya ada air begitu. Maka setelah selesai nanti air ini diminumkan, dimandikan kepada dia dan sisanya dicipratan seluruh rumahnya. Seperti itu. Kemudian dibotakin ya di kepalanya, dibekam di kepalanya dan juga di umum muhid di sini. Seperti itu cara meruqyah orang gila, dan lakukan ruqyahnya selama 3-7 kali ya, baru kita baru bisa menganalisa. Biasanya saat kita proses meruqyah itu ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu secara mendasar. Gimana? Ini ada yang bagus juga saat ini. Iya. Kalau memberi ramuan herbal tambahan itu perlu dibacakan ayat ruqyah. Ruqyah apa? Kalau iya ayatnya apa, dan diperlukan tiupan keramuan itu. Oke. Ya. Ini tentang air ruqyah ya. Kita akan ini contohnya. Kalau misalkan diperlukan ini ramuan air ruqyah, ya hamba Allah. Jadi apakah diperlukan tiupan tadi ya? Jadi tiupan ini tujuannya adalah untuk mentransfer barokah Al-Quran dari mulut seseorang yang telah membaca Al-Quran ini kepada air, mendoakan air tersebut, ya seperti itu. Dan kemudian apakah ada ayat ya yang nggak bisa dibacakan? Betul, seluruh ayat ruqyah itu bisa dibacakan kepada air. Ada yang khususkah? Ada Rasulullah SAW membacakan surah Al-Kafirun sebagai tambahannya. Begitu Ustaz Isra ya. Apa sudah menjawab ya? Dan lebih baik lagi kalau untuk orang gila tadi adalah surah Al-Baqarah. Ini tentang herbal ini insyaallah nanti akan dibahas dalam bab ruqyah mandiri. Barakallahu fiik. Bismillah. Apa yang harus dilakukan seorang peruqyah ketika pasiennya menyerang? Jadi pertama, ketika pasien itu menyerang, kita harus analisa beberapa hal. Ya, ibu sekalian. Pertama, ukur diri kita dan diri dia. Kalau tubuhnya lebih besar, lebih kekar, lebih kuat, dan kita merasa tidak mampu secara fisik, maka yang harus dilakukan di sini adalah bagaimana meruntuhkan mental setan itu. Jadi meruntuhkannya di sini dalam artian hilangkan rasa takut dalam diri kita, ya, dan kemudian tatap wajahnya, tatap matanya, dan robohkan dari sana. Ya bagaimana caranya? Seperti itu. Ya, setan itu akan takut. Ya, jadi dengan menakut-nakuti dia di awal. Ya, misalkan dengan mengatakan ittaqullah, takutlah kamu pada Allah. Tapi saat kita mengatakan begitu, diri kita memang harus takut juga kepada Allah. Jangan kita mengatakan ittaqullah, kita pun berdosa. Nah, setan akan tahu ya seberapa kuat pandangan mata kita ini. Dan pada posisi kedua, ketika pasien lebih besar daripada diri kita,
maka kita jangan lakukan terapi yang menyerang. Ya, jadi bacaannya pelan, ringan, tujukan kepada sakit pasiennya, seperti itu. Dan kemudian ketika terpaksa dalam keadaan bertempur nih, pasiennya kita tidak tahu bagaimana, tiba-tiba dia menyerang. Pertama yang harus kita ketahui bahwa setan selama merasuk di tubuh manusia seperti manusia di dalam air laut, seperti ikan di darat. Meskipun dia kuat, nampak hebat, itu tidak akan berlalu lama. Ya, seperti itu hamba Allah yang dimuliakan. Misalkan dia mencekik, ya bisa dipraktekkan nggak, Ustaz? Cekik saya. Misalkan ini pasiennya tiba-tiba mencekik seperti ini, ya. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Kita jangan kemudian panik dan memegang ini atau mendorong dan mencekram. Apa yang harus kita lakukan? Kita pandang matanya. Ya, kita pandang matanya, tunjukkan bahwa kita tidak sakit. Ya, maka dalam beberapa detik ini akan terhempas. Dan ketika pasien ini matanya mulai banyak berkedip-kedip, mulai takut, maka kita bisa tiup, puh, seperti itu, dan biasanya terlempar. Seperti itu. Atau kalau kita memiliki kemampuan, ya, dan teknik yang terukur, kita bisa melepasnya secara full body contact, seperti itu. Ibu sekalian, dan ingat ya, Allah Ta'ala akan senantiasa menolong orang-orang yang niatnya menolong. Ya, ada lagi? Ini dari Ummu Maryam, apa syarat untuk boleh meruqyah dan siapa yang boleh meruqyah? Syarat untuk meruqyah dan yang boleh meruqyah. Pertama, tadi sudah disampaikan ya, seorang yang beriman, kemudian beragama Islam, ya. Dan kemudian selanjutnya wanita tidak boleh meruqyah laki-laki yang bukan muhrimnya. Wanita tidak mendeklarasikan diri sebagai peruqyah. Kemudian laki-laki tidak meruqyah seorang wanita tanpa muhrimnya, seperti itu. Itu syarat-syarat yang sama ya, tidak boleh berholawat. Ini sama dengan apa-apa yang ditampilkan dalam syariat Islam. Mungkin ada tambahan ya, bagaimana meruqyah wanita ya. Nah, baik. Jadi kita contohkan di sini bagaimana meruqyah seorang wanita. Boleh di sini sekarang duduknya, Ustaz? Karena posisinya agar terlihat. Ya. Jadi misalkan beliau adalah seorang wanita yang akan kita ruqyah. Ya, maka pertama adabnya meruqyahnya ini adalah jarak. Ya. Jadi jaraknya jangan sampai kita seperti ini. Ya, ini memang akan menjadikan fitnah. Ya, akan ada getaran ini, baik dari peruqyahnya ataupun mungkin yang diruqyahnya. Kalau kita mengatakan mungkin ini anak remaja masih kecil dan kita adalah sudah dewasa, bisa saja anak remaja ini yang bergetar, begitu ya, seperti itu. Dan ketika dekat seperti ini, bisa saja kita mencium minyak wanginya, aroma tubuhnya, yang ini akan mempengaruhi perasaan seseorang secara normal ya. Maka kemudian jaga jarak. Ini jaraknya adalah 50 cm, itu sudah maksimum, seperti itu. Dan kemudian jarak amannya adalah 1 meter, tapi jangan terlalu jauh juga, karena ini prosesnya memang menterapi dia, begitu. Dan posisinya adalah dari belakangnya. Jadi kita meruqyah adalah dari belakangnya dan kita tidak menyentuhnya. Jangan sampai kita meruqyah wanita kita sambil menyentuhnya, ya. Dalam etika ruqyah syariah tentu tidak boleh. Meskipun di sini ada penghalang, yakni baju ini, ataupun kita menggunakan telapak, menggunakan sarung tangan, ya, karena sarung tangan ini biasanya masih terasa. Jadi ketika kita memegang dengan sarung tangan masih terasa, dan wanita ini masih merasakan apa yang kita rasakan, ada getaran ya, terutama tadi, ya, maka ini sudah tidak boleh. Tidak bolehnya maksudnya adalah bagaimana? Ya, pertama adalah secara syariat memang dilarang, ya, dan yang kedua adalah akan membatalkan berkahnya Al-Quran. Seperti itu hamba Allah ya. Dan kemudian selanjutnya ada sentuhan-sentuhan itu bukan sebelum ruqyah, tetapi pada kondisi-kondisi tertentu. Misalkan ketika pasien ini,
ya hamba Allah. Ketika pasien ini kemudian dia sedang tersiksa, ya mau muntah tapi tertahan, maka kita menepuknya dengan tepukan yang cepat, disertai sarung tangan seperti ini. Ukhruj ya aduallah. Ya, ukhruj ya aduallah. Ukhruj ya aduallah. Dan kita tidak menempelkan lama-lama di sini. Ya, kita menepuknya lalu mengangkat seperti itu. Ini kalau wanita. Dan biasanya kita pun bisa mengatakan seperti ini, ukhruj ya aduallah. Ukhruj ya aduallah. Ukhruj ya aduallah. Ukhruj ya aduallah. Itu pun sudah berupa cambukan yang membuat dia keluar. Nah, seperti itu. Kemudian posisi-posisi lainnya mungkin tentu ya adab-adabnya wanita ini dalam keadaan memakai mukena, memakai baju yang menutup auratnya seperti itu. Baik, mungkin seperti itu ya, ibu sekalian. Pertanyaan untuk ibu, silahkan jika ada pertanyaan yang lebih spesifik lagi.